sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia, buahnya ketakutan. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang mengalami ketakutan, ya karena perbuatannya, karena kesyirikan, karena kedustaan, karena kebohongan, karena riya dan yang lainnya. Atau selalu khawatir, selalu bingung, selalu sempit dadanya. Maka ketika dia mengalami kesempitan dada, kembalikan dia kepada tauhid. Maka antum perhatikan, ketika doa mengalami kesusahan, kesulitan, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak diibadahkan engkau ya Allah. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang berbuat zalim. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi ketika orang mengalami kesempitan dadanya, kesusahan, tauhid yang pertama kali. Kembalikan kepada tauhid. Ucapkan kalimat itu, kemudian tanamkan dalam hati dan amalkan dalam perbuatan. Akan hilang kesulitan itu. Di antara doa yang Nabi ajarkan juga, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ini, doa ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan. Dan saya sebutkan dalam buku doa dan wirid. Saya sebutkan dalam buku doa dan wirid. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini semuanya kalimat tauhid. Makanya ketika mengalami kesulitan, yang kita baca kalimat-kalimat tauhid. Pahami kalimat itu, amalkan. Makanya dalam kehidupan ini kemungkinan kita riya, mungkin kita banyak dusta. Mungkin ada yang lain dari perbuatan kita yang gak beres. Kembalikan lagi kepada tauhid. Ini kedudukan yang paling tinggi, tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zakum, maka di sini disebutkan orang yang melakukan kesyirikan, kedustaan, riya, itu hatinya gelap hatinya. Dan di akhirat orang itu akan mendapatkan zakum. Dan zakum ini, na'udzubillah, nas'allahu salam wal afiyah, sebatang pohon yang tumbuh di neraka. Kata Nabi, kalau seandainya zakum ini makanannya penghuni neraka, setetes zakum diteteskan ke muka bumi akan hancur semua maisyahnya penduduk bumi, semuanya hancur, setetes saja, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang makanannya dengan zakum, kata Rasulullah SAW. Dan hadis itu sahih. Kemudian kita bahas yang kedua. Yang kedua tentang definisi tauhid. Dan tauhid ini, ikhwan fillah, azakumullah, artinya mentauhidkan Allah dalam tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ayat yang mencakup, antum catat ayat yang mencakup dari tiga tauhid ini, saya belum sebutkan dalam buku ini, antum catat dalam surah Maryam ayat 65. Dalam surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, beribadalah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Di sini ayat ini menjelaskan tiga tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tentang tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit, bumi dan di antara keduanya. Ini tentang tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadalah kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepada Allah. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Menafikan tentang kesamaan antara Allah dengan makhluknya, berkaitan tentang asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Jadi tiga macam tauhid terkandung dalam surah Maryam ayat 65, surah 19 ayat 65.
Dan tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3. Sebagian ulama ada yang menyebutkan 2. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Dan tauhid al-ma'rifah wal itsbat ini mengandung 2 tauhid, yaitu rububiyah dan asma was sifat. Ma'rifat adalah pengenalan, mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki. Ini mengenal semuanya. Hatta orang kafir pun mengenal itu, orang musyrik mengenal itu. Kemudian itsbat, yaitu tentang asma wa sifat, menetapkan bahwasanya kita wajib menetapkan seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Tidak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh mentakwil, memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang wajib dipegang. Artinya kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan saya sebutkan tentang kaidah itu di dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting yang didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah. Karena apa? Karena ar-rububiyah diketahui oleh kaum musyrikin. Mereka kalau ditanya tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau seandainya kalian tanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mau mereka. Tidak mau. Bahkan mereka menganggap heran. Jadi ketika diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka merasa heran. Inna hadza syai'un ajib. Ini satu hal yang sangat mengherankan. Kemudian tauhid asma was sifat. Jadi setelah tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid asma was sifat. Dan ikhwan fillah, azakumullah, yang berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah disebut juga dengan tauhid al-qasd atau tauhid at-talab. Tauhid al-uluhiyah disebutkan dengan tauhid al-qasd, tujuan, atau tauhid at-talab, permintaan. Artinya tauhid uluhiyah ini tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam setiap bentuk ibadah seperti salat, doa, khauf, mengharap dan semisalnya. Yang dimaksud seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah saja yang memiliki keuluhian, ketuhanan atas semua ciptaannya, dan hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka tidak boleh memalingkan satupun dari bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh memalingkan satupun bentuk ibadah kepada selain Allah. Apakah itu doa, salat, pertolongan, tawakal, takut, pengorbanan, nazar dan yang lainnya. Kalau ada orang memalingkan satu saja dari macam ibadah kepada selain Allah, maka dia dikatakan musyrik kafir secara umum. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Tsalatsa, kata beliau, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Ini secara umum. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Yaitu ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Antum lihat di halaman 24. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan selain Allah padahal tidak ada bukti apapun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabbnya. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah menyebut dalam ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Tidak berbahagia orang kafir. Jadi orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah disebut dengan kafir, musyrik kafir. Secara umum demikian. Tapi individunya itu dijelaskan oleh para ulama harus kembali kepada
syarat dan intifaul mawani'. Sudah tegak hujjah atas mereka, kemudian juga disebutkan syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Jadi para ulama dalam menjelaskan itu secara umum dan mereka berhati-hati